Khalifah pertama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa? Adik-adik sanawiyah. Siapa? Nah, bapak-bapak yang jawab. Adik-adik sanawiyah lupa kayaknya pelajarannya. Karena pelama itu ngapal, tiba-tiba aku malu tu deh. Berapa kali bawah, berapa kali di atas. Lalu lupa pelajaran. Abu Bakar As-Siddiq. Syukron ahi al-karim Samsul ala husni tawjih wal fi hadhihi lailal mubarakah ala husni tafdilikum alayya an akuma amamal jama'ah huna. Nggak tahu nak balas pakai bahasa Arab juga. Karena Samsul dah nyuruh pakai bahasa Arab, falyatafaddal siyadatuhu mashkura, silakan kepada Ustadz untuk berdiri. Balas juga. Terima kasih minta rela karena udah mempersilahkan untuk berdiri. Balas pakai bahasa Arab. Karena kebetulan saya dan Samsul satu alma mater juga di Pondok Modern Darussalam Gontor. Saya lulus tahun 2013, Samsul 2018. Nah, jadi jarak sekitar 5 tahun. Dan Samsul juga di Al-Jihad. Enggak, di Al-Jihad kan? Sanawiyah di Al-Jihad sama. Sanawiyah juga di Pondok Pesantren Al-Jihad di Nangatepuai. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Mawan, Bapak Kades Sirajaya yang malam ini juga bergabung bersama kita. Insyaallah semoga diberkahi setiap langkah nuan tadi ke sini oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya muliakan tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan desa Mawan, yang saya muliakan tokoh ulama, tokoh agama, tokoh adat, ibu-ibu PKK, badan kontak majelis taklim, adik-adik dari beserta bapak pembina dari Madrasah Sanawiyah Al-Huda Mubung, yang alhamdulillah malam ini kita juga mendapat hiburan berupa hadroh, kesenian hadroh yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk mengagungkan namanya beliau. Karena barang siapa yang memperbanyak salawat, satu saja salawat yang disampaikan, maka sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah akan berselawat untuknya 10 kali lipat. Kita sekali memuji nama Rasul, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa auladihi wa azwaji wa qarabati wa ashabihi, Allah membalas 10 kali lipat kepada kita. Semoga kita semua mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma syfa'na bi syafaati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa auladihi wa azwajihi wa qarabatihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Faqala ta'ala fi muhkami kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita, meringankan langkah kita untuk menuju Masjid Baitur Rahman di desa Mawan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang tadinya tentunya punya kesibukan masing-masing, yang tentunya punya kecapean masing-masing. Ada yang angkat bekanau atang Pak Umay ayah, ada yang angkat kanau atang sanak tua menyadi, dan lain sebagainya. Malam ini dengan panggilan keimanan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mengaku Islam, yang mengaku beriman kepada Allah dan Nabi-Nya, yang mengaku beriman kepada kitab Allah dan malaikatnya, yang beriman kepada hari akhir dan qada dan qadar. Berkumpullah untuk apa? Mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Takbir, Allahu akbar.
Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, idza ijtama'a qaumun, apabila suatu kaum berkumpul fi baitin min buyutillah, di dalam rumah Allah, di antara rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yang pertama humul malaikah, dinaungi dengan sayap-sayapnya malaikat. Insyaallah di atas masjid ini sekarang malaikat-malaikat senantiasa melapor, wahai Allah, ini hambaku, nama Sanuk, mengikuti kajian, berkumpul bersama orang-orang soleh, mengagungkan namamu, mengagungkan nama Rasulmu. Dinaungi oleh sayap malaikat. Wa ghasyiyat anhumur rahmah, diberkahi dan rahmati oleh Allah dari pertama niat datang ke sini sampai nanti pulang ke rumah. Diberkahi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, dilimpahi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mau enggak senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu? Pasti. Kalau udah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala macam bala dan musibah insyaallah Allah pinggirkan dulu. Kopi dulu. Yang terakhir, rufi'at anhum darajah. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam majelis ini, dalam proses untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu tidak ada batasnya. Dari buayan sampai liang lahat. Ustaz, kok bisa dari liang lahat kita nuntut ilmu? Otomatis ketika pertama kali kita lahir ke dunia, sudah dilafazkan azan ketika yang laki-laki. Dan ketika yang perempuan diikomahin. Asyhadu an la ilaha illallah. Disebut, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah mengakui, beriman kita. Otomatis dengan adanya acara seperti ini, peringatan yang luar biasa ini, peringatan Isra wal Mi'raj ini, datang berduyun-duyun jamaah di desa Mawan ini, ke masjid yang luar biasa ini, masjid yang insya Allah senantiasa Allah berkahi dan Allah rahmati ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Umumnya, ketika pergantian dari detik menjadi menit, dari menit menjadi jam, dari jam berubah menjadi hari, hari berganti pekan atau minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, berganti abad dan lain sebagainya. Sampailah kita pada masa sekarang tetap memperingati Isra wal Mi'raj yang di dalamnya terdapat syariat salat 5 waktu. Fihi tashri'u khamsu salawat lil 'abdi. Di dalam Isra Mi'raj ini terdapat tasyri' atau pensyariatan salat 5 waktu untuk hamba. Kenapa untuk hamba? Dalam potongan ayat yang kita bacakan, yang Qori tadi bacakan, yang Abang Zainal Asmawira bacakan, Subhanalladzi maha suci Allah yang telah memperjalankan asra bi'abdihi hambanya lailan pada waktu malam hari minal masjidil haram, dari masjidil haram di Makkah ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa di Palestina, linuriyahu min ayatina, untuk kami sampaikan, untuk kami perlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami. Itu tujuan daripada Isra Mi'raj. Baik, saya sampaikan secara umum sekarang terhadap apa tujuan daripada Isra Mi'raj. Tadi Allah tunjukkan tanda-tanda kekuasaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perjalanan yang luar biasa yang Allah mau. Kalimat asra berasal dari kalimat saro yasiru, berjalan. Tapi Allah memperjalankan Nabi Muhammad dibuat jadi fi'il majhul. Asra yusri, artinya memperjalankan. Siapa yang dijalankan? Nabi Muhammad. Jadi ini kehendak siapa? Kehendak Allah apa Muhammad? Kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mulai pembukaan ayat ini, Subhanalladzi, maha suci yang, artinya alladzi itu kita anggap sebagai yang, asra memperjalankan. Baik, di kalimat subhana Allah simpan, Allah rahasia simpan kalimat Allah. Sebenarnya di situ adalah kalimat mujaz. Al-kalimah al-mujazah atau ijaz. Kalimat-kalimat dalam Al-Quran itu banyak sekali kata-kata yang Allah singkat tetapi dalam maknanya, luas maknanya. Dalam ilmu balaghah
dalam pelajaran bahasa Arab. Kebetulan saya juga, alhamdulillah Bapak Ibu, Allah berikan kesempatan untuk kuliah sarjana S1, strata 1 di jurusan pendidikan bahasa Arab di Universitas Darussalam Gontor. Selesai dari Gontor 2013, saya pilih jurusan bahasa Arab di Universitas Darussalam Gontor. Sekarang alhamdulillah menjadi salah satu universitas yang gencar-gencarnya menyelaraskan antara ilmu pengetahuan dan agama. Jadi segala sesuatu yang terjadi menurut pandangan manusia itu adalah ilmu. Contoh ilmu IPA, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial. Dibandingkan dicari dalil-dalil dari Al-Quran, dari hadis. Islamisasi ilmu pengetahuan. Isra Mi'raj umumnya memang dilakukan dan dilaksanakan peringatannya pada malam hari. Karena kita mengingat ayatnya pun turun pada malam hari menjelaskan lailan, ada kalimat lailan. Kalimat al-lail artinya malam. Tapi kalau lailan di situ Allah jelaskan itu adalah sepertiga malam. Hitungannya peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi sekitar 2,5 jam, 3 jam atau 3 jam setengah. Nah, itu anak yang ngundang tanda tanya besar daripada kaum musyrikin yang ada di Makkah. Terutama paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Jahal. Jekuk Nabi, wahai orang-orang Makkah, semalam aku Allah perjalankan. Cepat, ada pakai tunggangannya namanya buruk. Buruk itu adalah hewan. Tunggangannya Rasul itu bukan seperti keledai, bukan juga setinggi kuda. Tengah-tengah. Bersayap. Itu namanya tunggangannya Rasulullah SAW pada peristiwa Isra Mi'raj dari Makkah menuju Palestina, dari Palestina naik ke Sidratul Muntaha, ke Arsy sampai mengunjungi surga dan neraka itu menggunakan buruk. Semalam kata Rasul, saya berjalan dari Mekah itu sampai ke Palestina. Lepas Palestina menghadap Allah, 7 lapis langit tembus. Lepasnya pulang lagi. Sebelum subuh udah pulang. Jekuk sidak di Mekah. Abu Jahal terutama. Bona apa? Sedangkan pejalan kami pelama itu dengan unta terbaik, kaki yang panjang, tinggi besar, perjalanan kami lakukan pulang mansang 2 bulan lebih. Itu alu ada-ada nuan ngada 3,5 jam, 3 jam pulang mansang daripada Mekah ke Palestina pulang mansang PP. Kalau kini nyaman, ada pesawat. Tinggal naik Saudi Airlines. Wow. Kalau dari Mekah menuju Palestina paling 2,5 jam. Ada namanya Fly Emirates, ada juga. Ada namanya Qatar Airways, punya orang Qatar. Ada namanya Oman Air, punya Oman. Ada namanya Turkish Airlines dan sebagainya. Datang kini, benar talah kalau kini diakui supaya benar kalau kini dah ada bis dan lain sebagainya. Tapi zaman itu 1430 tahun yang lalu, karena kita sekarang 1443, karena peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi menurut para ulama pada tahun 10 kenabian. Jadi Rasul diangkat itu pada usia 40 tahun. Setelah 15 tahun menikah dengan Sayyidatina Khadijah. Karena pada usia beliau itu 25 tahun, usia waktu itu Khadijah usianya 40 tahun. Menikahi Khadijah. Berarti ketika proses terjadinya Isra Mi'raj ini, usia Rasul itu 50 tahun. Karena udah 10 tahun kenabian. Ketika itu, pamal orang Mekah. Datanglah Abu Jahal menghadap Rasul. Anta kadzib. Kamu berbohong. Tidak mungkin perjalanan seperti itu dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Baik, sekarang kamu naik ke Jabal Abu Qubais. Ada macam munggu di pinggiran kota Makkah itu ada sampai sekarang itu Jabal Abu Qubais. Kalau Jabal secara harfiah artinya bukit, gunung.
Kalau bukit dan gunung orang di Makkah ataupun di daerah yang ada padang pasir umumnya bukan bakal bukit kita. Ada bukit orang tua di Pengkadan Ulu. Ada bukit Beluan. Nasi setinggi ya Bapak Ibu-ibu. Cuma mungu. Jadi macam mungu. Naiklah Rasul ke Jabal Abu Qubais. Diberitakan kepada seluruh orang Makkah tidak percaya. Yang tadinya beriman sedikit berkurang keimanannya. Yang kafir makin jadi. Tidak mungkin. Percuma aku percaya dengan Nabi ya. Sebenarnya dekat imai beriman aku nanti sentuhan ngampuh. Ada kata-kata seperti ya. Oke, baik. Sekarang kata Abu Jahal, semua penduduk Makkah tidak percaya kepadamu wahai Muhammad. Tapi berdiskusilah pemuka-pemuka kafir Quraisy tadi, Abu Jahal pemimpinnya. Karena Abu Jahal ini setelah wafatnya Abu Thalib, pamannya Rasul, pemegang kekuasaan di Makkah itu Abu Jahal. Makin jadi Abu Jahal membenci Rasul. Musawarah pemuka-pemuka Quraisy ada siku yang natalah kita pastikan dan saya percaya atau enggak dengan apa yang Rasul sampaikan. Siapa namanya? Ada yang tahu? Adik-adik tahu? Khalifah pertama setelah Rasulullah SAW siapa? Adik-adik sanawiyah? Siapa? Bapak-bapak yang jawab. Adik-adik sanawiyah lupa kayaknya pelajarannya. Karena pelama itu ngapal. Tiba-tiba aku malu tu deh. Berapa kali bawah, berapa kali di atas. Lalu lupa pelajaran. Abu Bakar As-Siddiq. Datanglah pemuka Quraisy ke kebunnya. Waktu ya Abu Bakar lagi kerja di kebun. Pemuka-pemuka Quraisy dipimpin Abu Jahal datang ke kebunnya Abu Bakar. Ya Abu Bakar, pagi tadi Rasul bercerita tentang Isra Mi'raj. Kejadian seperti itu diceritakan detail oleh Abu Jahal. Sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala, sampai diberikan tanda-tanda yang Allah perlihatkan ketika Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj yang disampaikan Rasul kepada Abu Jahal. Itu 100% disampaikan oleh Abu Jahal. Abu Bakar sudah tersenyum. Dalam hati Abu Bakar ada berita terbaru nih dari Allah kepada Rasulullah SAW. Keimanan seorang Abu Bakar itu tidak akan goyah. Buktinya dengan apa? Ketika ditanyakan oleh Abu Jahal, bagaimana pendapatmu wahai Abu Bakar? Apakah engkau percaya? Ya, saya percaya dengan apa yang Rasul sampaikan kepada dakwan semuanya. Dan saya habis ini akan menghadap Rasul langsung. Kata Abu Bakar, andaikan Nabi Muhammad SAW mengatakan suatu tembok itu warnanya yang aslinya temboknya putih, kata Rasul tembok itu hitam, maka aku akan bilang itu hitam. Saking kuatnya keimanan Abu Bakar As-Siddiq kepada apa-apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka aku akan menyalahkan pandanganku, maka akan aku salahkan indera mataku yang memandang itu putih, maka aku akan berkata itu hitam. Pokat lagi sidak Quraisy. Nah, talah darun saya itu otih. Hanya kuat keimanan dan ketakwaan dan keteguhan hatinya percaya kepada Rasulullah SAW. Pulang Abu Bakar menemui Rasulullah SAW yang lagi berada di Jabal Abu Qubais. Ini sedikit cerita, nasi masalah ada Pak. Saya sampaikan ada hikmah. Silakan ndak nuan cerna, nuan teliti apa yang hikmah di balik ini. Dan saya akan sampaikan hikmah-hikmah di balik peristiwa Isra Mi'raj ini di akhir nanti menjelang penutup. Datang Abu Bakar ke Jabal Abu Qubais langsung, "Ya Rasulullah," dari belakang jamaah, dari belakang kumpulan orang-orang Quraisy, "Ya Rasulullah." Langsung buka jalan. Orang-orang Quraisy buka jalan, Abu Bakar langsung ke samping Rasulullah. "Apakah benar Rasulullah yang kau lakukan semalam itu Isra Mi'raj?" "Benar Abu Bakar." "Baik, saya pun percaya Rasulullah. Jangan engkau bersedih, jangan engkau berduka karena publik daripada kafir Quraisy di Makkah ini, bahkan orang-orang mukmin yang tadinya beriman
agak berkurang keimanannya, ragu. Jangan engkau bersedih. Baik, kata Abu Bakar, wahai pemuka-pemuka Quraisy, kalian tahu Palestina karena kalian sering ke Palestina. Itu tergambar dalam surat Al-Quraisy. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait dan sebagainya. Jadi kebiasaannya orang-orang kaya, saudagar-saudagar bahkan pemuka-pemuka Quraisy dari Makkah sering berlibur ke Palestina pada musim dingin ataupun musim panas. Karena di Palestina itu subur, luar biasa Bapak Ibu. Buah zaitun banyak. Buah kismis banyak. Kismis itu anggur yang udah dikeringkan. Kemudian buah-buah lainnya itu banyak di Palestina. Jadi orang-orang itu yang kaya-kaya di Makkah sering melakukan perjalanan ke Palestina. Dan kalian tahu, wahai pemuka-pemuka Quraisy, Muhammad tidak pernah ke Palestina sama sekali. Benar kata orang-orang Quraisy. Baik, sekarang silakan ceritakan wahai Muhammad apa yang engkau lihat ketika di Palestina, ketika dalam Isra Mi'raj. Isra. Perjalanan Isra itu perjalanan darat dari Makkah menuju Palestina. Mi'raj dari Palestina Baitul Maqdis menuju Sidratul Muntaha menghadap Allah Subhanahu wa taala, itu namanya Mi'raj. Makanya Isra wal Mi'raj. Diceritakan oleh Nabi Muhammad, jika Abu Bakar kian orang-orang Quraisy anang-nang monar anti Rasul nyebut petu, bangunan sepetu, Baitul Maqdis bakai itu, gerbang Palestina bakai itu. Anang di bona bah, anang ampuk. Kalaulah Rasul itu bohong dan tidak sesuai dengan apa yang kalian ketahui tentang Palestina, silakan kalian ingkar. Yang kafir makin kafir, silakan. Kusida Quraisy diceritakan oleh Nabi Muhammad dari gerbangnya sampai bentuk-bentuk bangunan, mana pasarnya, orang-orang yang dikenalnya, Baitul Maqdis gimana. Kaget orang-orang pemuka Quraisy. Benar yang apa dikatakan oleh Muhammad 100%. Lagi ada orang yang benar-benar percaya dengan Isra Mi'raj. Ada lagi bukti lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lusa 2 hari lagi akan datang suatu kafilah yang angkat berjual banyai di Palestina. Bahasa berjual banyai ya, bahasa Thailand mangan-mangan Vietnam sikit. 2 hari lagi datang suatu kafilah ya jumlah ya sekian, pemimpin sidak nama ya Sanu. Di suatu ketika aku berjalan pulang daripada Palestina ke Makkah dalam peristiwa Isra Mi'raj tadi, saya melihat rombongan itu galau. Unta sikuk bobok keluar dari kawanan. Karena dalam budayanya orang Arab itu, kalau misalkan unta ya mai amuh banyak, anjenisik ditunggangi, mai amuh-amuh magang, cukup macam hutan. Karena belukar sidak kan, dari Makkah belukar ke Palestina, dari Palestina pun mai uga amuh baik ke ke Makkah. Sama macam kita kini, yang darat itu mai pak ubi rompai, baik ke Kepuas. Dari Kepuas itu kayak mai salai balur gitu pak kupuk. Jual sama-sama. Ya belukar. Ada dalam ilmu ekonomi banyak penelitian-penelitian yang khusus untuk ilmu belukar ya. Ada penelitian-penelitian. Galau sidak. Suti unta yang mai amuh sesat. Dan berkatalah Rasul dari atas buruk tadi, memerintahkan kepada sidak yang babak tadi, wahai kau kafilah, silakan gagak unta kian di kebun sanuk-sanuk. Ya agi tengah dinun. Nasi babak kemana-mana, tahu guang. Diguanglah oleh sidak, ternyata benar unta sidak lagi di kebun sanuk, di lembahnya sanuk. Kalau dinun namanya kebun itu di lembah, bapak-bapak, ibu-ibu. Karena di lembah itu untuk mencari pakan untuk domba, untuk peliharaannya orang-orang Arab itu banyak tuh, ada rumput-rumput lah sikit-sikit. Taklah gagak. Karena orang dinun luar biasa memang agak umput. Seperti itu. Sidak akan datang 2 hari lagi. Jeko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silakan. Setelah datang 2 hari kemudian, seluruh penduduk Makkah keluar rumah.
Apakah dia tidak sokut kengingkat benar na jekuk Nabi Muhammad yang sampaikan Nabi Muhammad ada kafilah yang akan tamak ke kota Makkah yang tidak babak unta. Ternyata udah mula lawas-lawas sikit datang kafilah belasan. Ditanyalah oleh pemuka-pemuka Quraisy waktu itu, wahai pemimpin kafilah, benar nak kian angkat diri Palestin? Benar. Angkat berjual kami. Alhamdulillah banyak untung juga sikit. Benar nak jumlah kian banyak itu? Ditung kami itu banyak itu. Benar je. Nama-nama kian itu sanuk-sanuk? Benar. Dan suti lagi mau aku tanya atanuan. Benar nak kian babak unta tengah jalan? Weh, siapa madah nuan? Kami itu baru datang, nasi ada kami dulu dudi. Kami hanya serombongan untuk magang. Nasi ada yang dulu mau kabar ke Makkah. Siapa? Wallahu alam, nasi ada tahu. Kami tahu dari Muhammad. Kami hanya ingan seseorang itu mengatakan dari langit, silakan cari unta di lembah sanuk. Akhirnya unta kami kembali dan kami pulang ke sini. Dan waktunya sama seperti yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmah yang bisa kita ambil dari uraian-uraian cerita yang saya sampaikan tadi, saya akan cerita banyak ke depannya untuk materi ini. Jadi saya harap jamaah tetap bersemangat. Takbir. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma sholli alaihi. Masih semangat jamaah semuanya? Masih. Kami tadi semayang Jumat di Sukaramai. Alhasil tanggal 25 Februari 2022 itu Ustadz Malikus Saleh, Ananda Kian, Ucuk Kian itu semua milik Tanah Pengkadan. Nasi kemana-mana. Tadi di Sukaramai, lepas asar, alhamdulillah pulang ke Tepuai Tegal, mandi nyunggak, berganti baju semua, mai Ustadz Daus sama Ustadz Adid. Kebetulan kami semua bantu-bantu untuk sama-sama mendidik umat kita di Kabupaten Kapuasulu ini di pondok pesantren kita yang tercinta, Pondok Pesantren Al-Jihad Nanga Tepuai. Sama kami semua alumni di situ dari Pondok Pesantren Al-Jihad. Semuanya pernah merasakan paluk pupuk kaki, yang pernah jalan jongkok 2-3 kali bolak-balik, misal dari itu ke mana kampung terdekat, Semelangit misal, kalak misal, nadi kalak Nyahuya, Telajak, lukas kaki. Sama kami di sana juga ada anak-anak Mawan banyak ya, yang sekarang sedang di pondok. Ada alhamdulillah. Kebetulan saya tidak sebutkan satu-satu karena udah agak lupa. Tapi ngajar mereka. Saking banyaknya. Alhamdulillah sekarang santrinya 460 lebih bapak-bapak ibu-ibu. Ramai. Mengulangi tahun-tahun 2000-an dulu. Kalau sampai malam di Tepuai, santrinya cukup asrama di pondok. Sama. Awal semester kemarin sidak ponyit kami, natana cukup tidur, tewas tamat ke pondok. Untuk mendidik, itulah rasanya berbagi bapak-bapak ibu-ibu. Rasanya menuntut ilmu itu nasi nyaman. Kalaulah nuntut ilmu nyaman, nomu nyaman, tidur pakai ranjang, nasi sokot kayak gitu, nasi ngasa berpampuk bersasa, nasi ngasa babak senal, nasi ngasa baju empapa, hitam dia ditu. Nasi seru nuntut ilmu bakaya. Benar nak bapak-bapak ibu-ibu? Justru yang podih bakaya ketika nemu nyaman, udah biasa. Agi podih kami bari. Andaikan podih dari mustahil kini nengalah, bari main podih juga. Itulah mental-mental adik-adik. Kalau udah nuan anak nyaman, bari orang tua tabung. Posisikan diri menjadi orang yang hemat. Posisikan diri menjadi seperti kawan-kawan lain. Kawan aku makan cuma sekali sehari deh. Awan tinggal betat, ngimai sehari sekali juga. Sama. Ustadz juga, paya juga. Ngingkat kawan. Nah tahu kita ngingkat kawan mewah. Motor baru, ngimai moli motor baru. Tetapi belajar lo mau. Sama juga. Nasi jadi orang. Pulang ke kampung anak. Kerja tulang. Mau kerja tulang? Mau kerja tulang dah?
Mungut sampah magang kini lo mau ada ibu bapa mungut sampah sikit-sikit. Nah, makin sekolah benar. Oke? Janji? Nah, janji dulu kita. Nah, janji. Baik, saya terima janjinya. Baik, Bapak-bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Baitur Rahman, Desa Mawan yang kami muliakan, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah-hikmah selanjutnya dalam perjalanan Isra Mi'raj tentunya kejadian-kejadian di dunia ini ada dua pasal. Dua kejadian. Yang satu kejadian berbentuk kauniyah. Kauniyah itu yang bisa kita lihat. Tumbuh pohon karena ada batang, karena ada biji, karena ada disemai, disetek dan sebagainya. Normal dipikir. Ada anak tentu ada bapak ibu. Ada masjid yang berdiri tentu bertukang, berbulan dua. Beli semen dan sebagainya pasir. Itu namanya kejadian kauniyah. Allah ciptakan dan sebagainya alam ini semuanya. Itu yang dapat dilihat dengan mata, dirasakan dengan hati, didengar dengan telinga. Dipikir dengan logika. Dan ada juga yang namanya kejadian Rabbaniyah. Rob artinya Tuhan, Rabbaniyah kemauannya Tuhan. Adam alaihissalam tanpa ada bapak, tanpa ada ibu, tiba-tiba ada Adam, manusia pertama. Isa alaihissalam ada ibu, tidak ada ayah. Benar? Secara logika manusia, tidak mungkin Nabi Adam ada. Nabi Isa pun ada juga. Tidak mungkin. Tetapi itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berkata, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sesungguhnya akan aku jadikan di bumi ini seorang khalifah, pemimpin. Adam, utusan pertama. Kita semua anak cucu Adam. Kita semua adalah khalifah. Khalifah terkecil untuk membina, memimpin diri sendiri, memimpin hawa nafsu diri sendiri, mengkoordinir diri sendiri, mengatur diri sendiri. Itu khalifah dalam arti kecil. Selanjutnya untuk keluarga, bapak-bapak, ibu-ibu juga untuk anak-anaknya. Khalifah selanjutnya tingkat dusun, khalifah selanjutnya tingkat desa, khalifah selanjutnya tingkat kecamatan, khalifah selanjutnya tingkat kabupaten dan lain sebagainya. Semuanya menjadi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah. Wahai para malaikat, syaitan, jin, iblis semuanya, saya akan menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah pemimpin. Wih, benar apa Allah? Kata malaikat, ada diskusi. Kata malaikat, bukankah nanti manusia itu akan menumpahkan darah sesamanya, perang dan lain sebagainya. Kini lagi ada perang antara Ukraina dan Rusia. 2 hari yang lalu saya melihat story Instagram teman saya. Semalam, sebelum tidur. Story Instagram teman saya di Ukraina. Kebetulan dia kuliahnya di Turki, tetapi ikut pertukaran pelajar di Ukraina, di Eropa Timur. Namanya beasiswa Erasmus Mundus. Aku kalak ke ngimai, tapi nanya bahasa Inggris. Alumantul. Nak kulah jadi ngimai. Sikit-sikit kalau bahasa Inggris. I can little bit speak English. But English in academic later, but I can speak and writing well. Saya bisa bahasa Inggris kalau ngomong biasa, tapi kalau dalam akademik, kalau penulisan budu sikit. Karena dari bari itu gak boncik nama pelajaran grammar, rumus bahasa Inggris. Anja mantul, sama matematika tuh gak mantul. Nilai di ijazah magang 5. Ini nilai aku paling soni. Karena mau belajar hitung. Sama ilmu waris, ada nama ilmu faraid, ya Rizal. Mungkin Nuan ndaknya juga dengan faraid. Semoga insyaallah nanti tetap belajar ilmu waris itu ngitung-ngitung juga. Berapa bagi kalau ya ada umat lagi hidup, berapa bagi kalau seorang ayah meninggalkan anak laki 2 ikut, betina siku, ada umai, ada lagi ayah, ada lagi bini, berapa bagi masing-masing. Ilmu faraid, ilmu harta waris, mawaris namanya. Sampai seperti itu. Ketika hikmah yang seperti ini kita telusuri, Allah menjadikan
Adam di muka bumi, pamar malaikat dan sebagainya. Yang paling pamar siapa? Iblis. Aba wastakbara. Enggan, ogah. Nopo ya aku kok nyembah dipimpin oleh manusia. Birang iblis menghadap kepada Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku wahai Allah dari api. Sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Secara unsur api lebih baik dan lebih mulia daripada tanah. Makanya dalam ayat dijelaskan fasajadu illa iblis, semuanya bersujud kepada Adam. Bukan berarti menyembah Adam, sebagai bentuk penghormatan kepada manusia pertama, khalifah yang Allah jadikan di muka bumi. Fasajadu illa iblis, dan semuanya bersujud illa iblis, kecuali iblis. Karena iblis menentang tadi. Aku dari api sedangkan Nabi Muhammad dari unsur tanah. Nopo ya aku kak sujud datang ya. Apalagi lepas itu aku diperintah ini itu. Aku pelama itu udah menetap di bumi, nyaman penghidup kami. Lalu ada di Nuan dekat menjadikan pemimpin bagi kami. Aba wastakbara, dan menolak iblis untuk bersujud. Istakbara, dan lagi sombong. Udah gak mau menyembah Adam, gak mau hormat kepada Adam, sombong lagi di depan Allah. Wa kana minal kafirin. Dan iblis termasuk kaum yang kafir. Makanya iblis, setan dan sebagainya itu menjadi musuh umat manusia sejak peristiwa itu. Kata Allah langsung kepada Nabi Adam, inilah yang akan menjadi musuhmu, anak cucumu nanti dari sekarang sampai yaumul qiyamah. Bahkan dari peristiwa ketika Adam dan Hawa diturunkan dari surga. Ketika kita sama-sama ketahui Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, kata Allah, "Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin." Jangan dekati pohon ini. Kalau dalam sejarah yang sering kita dengar namanya pohon khuldi, buah khuldi. Dan yang menamai ternyata bukan Allah langsung. Allah tidak menyebutkan namanya, wallahu alam. Yang menyebutkan itu adalah setan. Ketika menggoda Adam dan Hawa, silakan makan. Kalau kamu mau kekal, maukah Nuan mati? Bukannya nyaman hidup di surga, penuh dengan kemewahan. Makan buah ini. Ini adalah buah khuldi, buah keabadian. Nah, kalau makan buah itu abadi. Nyata dengan kuasa Allah tidak mungkin. Karena Allah disampaikan, "Fala taqraba hadhihi syajarah." Wahai Adam dan Hawa, la taqraba. Khusus untuk perintah untuk dua orang, la taqraba, ada alif belakangnya. Hadhihi syajarah, pohon ini jangan kalian dekati. Fatakuna minaz zalimin, kalian akan menjadi orang yang zalim karena melanggar perintahku. Zalim berarti menempatkan sesuatu, melakukan sesuatu bukan pada tempatnya, bukan pada porsinya. Contoh, orang lain gotong royong bangun masjid, kita lu manik nyunga keniri. Orang lain poluh keringat, kita segar dan sebagainya. Zalim. Nah, seperti itu. Artinya zalim menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Allah awali ayat tentang Isra Mi'raj ini dengan kalimat Subhan, Maha Suci Allah. Masalah manusia nanti percaya atau tidak adanya peristiwa Isra Mi'raj ini, Allah Maha Suci. Allah tidak hilang keagungannya. Allah tidak pensiun dari pekerjaannya. Tetap Allah Maha Suci. Allah Maha Kaya, Allah Maha Besar, Allah Maha Pemberi rezeki, Allah Maha Mengatur dan sebagainya. Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna. Allah mempunyai asmaul husna dalam Al-Quran. Fada'uhu biha. Berdoalah dengan menyebut nama Allah asmaul husna tadi. Kalau mau diberikan pengetahuan yang luar biasa, sebelum belajar, Ya Alim, Ya Alim, Ya Alim, wahai yang Maha Mengetahui. Tadi Rizal mengatakan sebelum pembukanya, Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau Allah, tidak ada ilmu untuk kami kecuali yang engkau telah ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Itu salah satu doa sebelum memulai sesuatu, agar ilmu-ilmu Allah itu masuk kepada kita. Cahaya-cahaya dari ilmu itu masuk kepada kita. Al-ilmu nurun la yuhda li'asi. Sesungguhnya ilmu itu cahaya,
tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ceritanya Imam Syafi'i. Mohon maaf Bapak-bapak Ibu-ibu, agak nyimpang ke lain-lain. Kok cerita tentang Imam Syafi'i? Untuk pengetahuan kita bersama. Karena kita dalam majelis ilmu, insyaallah Allah berkahi segala sesuatu yang kita pelajari tentang ilmu. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Wahai Allah ya Rabbana, ajarkanlah kami ilmu-ilmu fikih, 'allimna faqihna fiddin, ilmu-ilmu agama, wa 'allimna ta'wil, dan berikanlah kami kemampuan untuk menafsirkan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaanmu dari Al-Qur'an, dari segala sesuatu yang kita lihat di dunia ini, agar kita bisa mengambil ibrah, agar bisa kita mengambil hikmah, agar kita bisa mencari pelajaran. Semut yang berbaris mengajarkan tentang persatuan. Benar Bapak-bapak Ibu-ibu? Semut kalau ngingkat kita lepas mapal silu, saya masih heran. Kenapa ketika kita lepas mapal silu, paling liga semut ngambil silu kita? Kayaknya silu kita adalah bahan bangunan idamannya semut-semut. Macam semin saku. Nah, seperti itu. Kalau Bapak Ibu-ibu ngingkat, kalau lepas notak silu pasti liga semut ngambil kan? Nah, seperti itu. Itu semut. Jadi segala sesuatu yang kita lihat, kita ambil hikmahnya. Daun yang berjatuhan dan sebagainya, semuanya dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dalam tulisan Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz. Dengan tulisan namanya Al-Qalam. Nah, Al-Qalam ini Bapak-bapak Ibu-ibu diciptakan sebelum Allah menciptakan semesta. Wahai qalam, tulislah segala sesuatu yang terjadi mulai dari sekarang sampai nanti yaumul qiyamah. Sampai cerita-ceritanya Nabi, kita sekarang berkumpul di sini, ada kamera, ada kipas-kipas, semuanya itu ditulis oleh qalam. Masya Allah, luar biasa kekuasaan Allah. Bisa mencatat seluruh yang terjadi di seantero bumi ini, sesuatu yang kecil yang tidak terlihat oleh mata pun Allah catat. Dan itu semuanya akan terjadi pastinya. Yang kedua, esensi dan aktualisasi solat dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Tentunya, ketika kita melazimkan solat, ini langsung ke materi solatnya saja. Saya tidak berbicara, mungkin sudah sering ketika setiap Isra Mi'raj dikatakan 7 lapis langit, ketemu Nabi Adam, ketemu Musa, dan lain sebagainya. Yunus bercerita kepada Musa, Musa minta diskon lagi dong ke Allah, katanya. Umat Nuhan akan mau kalau solat 50 waktu dalam sehari semalam, antara 15 menit dah azan. Oh, kai, sesa agi kemalang tu. Agi tengah ngodai tapi lalu dah azan. Telah semayang anti 50 kali. Ku Nabi Musa minta lagi potongan. Sampai ke 10 minta lagi. Akhirnya Allah kasih 5 kali waktu solat. Selanjutnya, dalam hikmah-hikmah waktu-waktu solat. Yang pertama, dari subuh menjelang zuhur. Allah tahu. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Dalam surah An-Naba ayat 30. Dan kami jadikan waktu siang sebagai pencari penghidupan. Ma'asya. Kalimatnya awalnya, asya ya'isu, hidup. Ma'asya penghidupan. Kemudian Allah tahu hambanya sibuk dari habis sholat subuh sampai zuhur. Allah panjangkan waktunya. Dari jam 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7 jam. Silakan hambaku, cari penghidupan. Cari, posisikan yang laki-laki mencari nafkah. Yang ibu-ibu mendidik anak, para merapi, masak betanak, bapis becawis. Silakan. Ada bonus, kata Allah. Semayang duha. Sebagai titik kontrol yang tadi ngelihat pangan sepiak langkau. Sidak mulai kulkas baru, bakal deh pak. Mulai hangat pala. Kita napasi kulkas langkau. Dengan adanya solat duha, alun taub wudu, alun colap pala. Alhamdulillah. Nah jadi iri. Nah, hitung-hitungan iri. Nama hati manusia kan tidak bisa hilang dari namanya iri dan dengki. Normal, manusiawi.
Sembahyang duha, 2 rakaat, 4 rakaat dan sebagainya. Berdoa, ya Allah, karena doa adalah pelancar rezeki. Semoga Sony ya kalau kasih dak tetangga. Nuan maha kaya. Anak aku kulkas 4 pintu. Wih, lawang nemuat pasti dak dari tepoi ngantar ke rumah. Saking mosal, bagi Allah ke kulkas 4 pintu. Nemuat, jokul, nyudah ngawai gudang, lo tak di gudang. Seperti itu. 7 jam Allah kasih dari subuh sampai ke zuhur, cari penghidupan. Datang waktu zuhur Allah tahu udah panas luar biasa. Yang nyangkul, yang ngejek, yang nyedut, yang marit, yang nuris udah peluh susu. Karena karet turis 1.200. Tuh mas banyak. Sia 2 nuris 1.200. Kaki dah asapan sud. Sampai sikian penulis pun tumpul. Karena tugas ngudu batang. Nah seperti itu. Datang waktu zuhur. Kata Allah, panggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti itu. Natalah nanyaing abang dah Zainal Asmawira. Nyarok disikit belagu-belagu. Tapi asal kaset agak kau nak pegang, maka bari kan kaset yang antara gulung, nanti kau nak pegang sikit, empulan sorry sikit. Pakai dengan aku. Apa? Agi ya. Ini. Nak tahu banyak bu. Nak penasaran, isak penasaran kian, isak ngundang gitu lagi. Nak tahu dah habis dulu. Potensi-potensi cerita-cerita nak tahu dah habis. Isak diundang gitu lagi, silaturahmi dengan kian semuanya. Barang siapa yang memperpanjang silaturahmi, ada 2 janji Allah. Dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Semoga kita dapat bertemu dalam kesempatan-kesempatan lain dalam keadaan sehat walafiat, dalam keimanan yang senantiasa meningkat insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Datang waktu zuhur panas. Panggilan, wahai hambaku silakan solat. Entaup, cuci muka, wudu, colap pala. Berseri-seri lagi yang tadi dah puluh susu, yang pelama 7 jam, ngingkat pak pangan lain sebagainya, penyaman penghidup, runcung ruin. Adem lagi, tenang. Penyaman hidup tidak ya, Allah yang punya. Bisa saja Allah kasihkan kepada saya juga. Pasti selama kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah aku wahai hambaku, maka aku akan mengingat kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah atas nikmat yang telah aku berikan kepadamu, wala takfurun. Jangan sekali-kali engkau ingkar terhadap nikmat yang aku berikan kepadamu. Dalam surah Ibrahim dikatakan, seringkali kita dengar bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum, apabila kalian syukuri, la azidannakum, akan aku tambahkan nikmat yang aku berikan kepada kalian. Wala in kafartum, apabila kalian ingkari, ingat hambaku, inna, sesungguhnya, azabi, azabku, lasyadid, sungguh sangatlah pedih. Kalimat inna dalam bahasa Arab menekankan sesungguhnya, benar-benar akan dilakukan, aku akan turunkan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sama, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran, az-dzikra, dan sesungguhnya kami jadikan penjaga baginya. Hafiz-hafiz Quran, orang-orang yang tilawah Al-Quran di masjid-masjid itu menjaga esensi, menjaga originalitas, menjaga keaslian daripada Al-Quranul Karim. Inna dalam bahasa Arab berarti sesungguhnya. Ditambah lagi setelahnya, sesungguhnya inna azabi, kalimat la di depan syadid itu bukan la panjang. Kalau la panjang artinya jangan atau tidak. Kalau la bersambung la syadid, itu berarti sesungguhnya benar-benar pedih. Nah, itulah namanya bahasa Arab. Alhamdulillah Allah berikan kami jalan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jalan bahasa Arab tadi Bapak-bapak, Ibu-ibu. S2, alhamdulillah, mungkin saya sedikit berbicara tentang studi saya, enggak masalah Bapak-bapak, Ibu-ibu ya.
Alhamdulillah Allah berikan kami kesempatan untuk menuntut ilmu di Istanbul, Turki. Nah, Istanbul, Turki dari tahun 2018, September 2018 musim gugur sampai tahun 2020 awal, Maret, musim semi. Lepas musim salju 2020 pulang gitu karena corona. Apa? Umat udah puaba jeko. Sida abang dah menyadik madah, lek talah na pulang stogal. Apa ada doma ada pulang. Dah apa belah? Udah apa? Udah puaba. Insyaallah bang, pulang. Dari lebar sebelumnya udah madah, lebar haji. Apa tugang ingat nama nuan? Kebetulan ada waktu kosong, sebenarnya napan tuntung. Sampai kini pun napan tuntung sekolah S2. Lagi ada tesis, tugas akhir. Kalau S1 lagi ada skripsi. Kalau saya S2 lagi ada tesis. Kuliahnya jurusan studi Islam, Islamic Studies. Kalau bahasa Turkinya Temel Islam Bilimleri. Pakai bahasa Turki. Bahasa Turki aneh bapak-bapak ibu-ibu. Semoga kita semuanya menjadi golongan-golongan umat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa melazimkan solat kita setiap harinya, setiap waktu datangnya, dan semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di yaumil kiamah nanti. Dan terima kasih kepada panitia hari besar Islam Masjid Baitur Rahman telah mengundang kami untuk bertatap muka, bersilaturahmi kepada anak-anak semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang muda tidak saya sebut nama, yang tua tidak saya sebut gelar. Mungkin ada pangan itu, saya pun kurang paham juga pangan kalau di Pengkadan. Seperti itu. Mungkin ada kalau ditelusuri. Semoga kita senantiasa Allah pertemukan di kesempatan-kesempatan lainnya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman yang senantiasa meningkat. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja dari kami. Mohon maaf apabila ada kata yang menyinggung, apabila ada salah, khilaf dan lupa. Terima kasih kepada jamaah yang semuanya yang luar biasa, jamaah Masjid Baitur Rahman Desa Mawan ini. Semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.